Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8. Tidak bosan-bosannya saya ditemani oleh Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator saya dan Ibu Sri Rahayu sebagai pendamping praktik. Keduanya adalah orang-orang yang hebat. Pada tugas ruang kolaborasi modul 2.3 ini tentang sesi praktik, saya akan menayangkan sebuah video percakapan bersama rekan saya sesama calon guru penggerak terkait pembahasan tentang coaching untuk supervisi akademik. Rekan saya tersebut tidak lain adalah Ibu Dewi Robiatul Adawiyah, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 bersama saya. Hai Ibu Dewi, apa kabar? Ada yang bisa bantu saya? Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Eh, ya Pak Rasta, Alhamdulillah kabar saya baik. Gini nih Pak, saya itu ada yang sedikit ingin dibicarakan gitu Pak. Ya, barangkali saya bisa bantu, mangga Ibu. Berarti yang akan kita lakukan coaching Bu ya? Gimana? Iya Pak, Nah, betul kita Pak. sepakat Ibu ya. Ya, Dan kebetulan saya cuma punya waktu 15 menit. Ibu, habis ini saya mau berangkat umroh. Sepakat iya enggak? Pak. Kalau Sepakat Pak, 15 menit. boleh. Iya, Ya, boleh. siap Pak. Ya, mungkin apa Bu permasalahannya yang bisa kita coachingkan di sini, Mangga? Eh, Masalahnya itu Pak ya, di tahun ajaran baru ini kan sekolah saya tahun pertama menerapkan kurikulum merdeka ya Pak. Ya, Sedangkan di kurikulum Merdeka itu ada proyek P5 kalau tidak salah ya Pak. betul ya. Nah, imbasnya ke saya itu apa hubungannya gitu dengan saya? Karena sekarang juga saya bersamaan dengan mengikuti program guru penggerak ini, jadi Ya, ketika ada permasalahan mengenai kurikulum Merdeka ataupun proyek P5 tersebut, ya. Pak Kepala itu selalu coba ke Bu Dewi gitu, coba ke Bu Dewi gitu ya. Oh, Jadi tuh gitu. kayak, iya, jadi kayak itu kayak eh, harus mampu diandalkan gitu ya. Padahal di guru penggeraknya pun kan kita belum selesai gitu Pak ya. Tapi Ya, kan kita juga tidak bisa menolak ya Pak. Jadi akhirnya ya. iya-iya saja walaupun ya pada kenyataannya harus ya seperti inilah gitu Pak. Itu sih masalahnya Pak. Ya, itu permasalahannya Bu ya. Iya. Terus dengan Ibu mengajak saya berkoceria di sini, kira-kira tujuannya apa yang Ibu ingin capai, Bu? Tujuannya saya itu ingin cari ini loh Pak, kayak solusi gitu walaupun ya walaupun Hmm, persiapan saya belum matang gitu ya. hmm, Tapi saya harus mampu gitu melaksanakan apa yang diamanahkan oleh kepala sekolah gitu. Gimana ya caranya ya. gitu. Oh, begitu ya. Ya, Bu, mudah-mudahan saya tidak gagal paham, Bu ya. Saya coba konfirmasi lagi, berarti permasalahan yang Ibu ungkapkan itu adalah dengan digulirkannya kurmer di tahun pelajaran ini merupakan tahun pertama untuk sekolah Ibu menghadapi kurmer ini. Betul, Salah Pak. satunya penekanannya dengan hadirnya proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5, Bu ya. Iya, Nah, dari P5 ini yang kena imbasnya yaitu Ibu Dewi sendiri dengan diandalkannya oleh Bapak Kepala Sekolah kalau ada rekan yang ingin mencari tahu tentang P5 selalu dibelokkan ke Bu Dewi. betul, betul, Pak. Dan insya Allah itu merupakan suatu penghormatan Bu ya buat Ibu Iya Dewi sih, Pak. dari Pak Kepala bahwa mohon maaf mungkin atau bisa dikatakan Ibu mengartikannya itu adalah suatu penghormatan buat Ibu
bahwa Ibu mampu. Yang saya tangkap dari penjelasan Ibu seperti itu. Betul nggak Bu ya? Iya, betul betul, Pak. Nah, kemudian tujuannya kita berkoci ini, Ibu berharap untuk bisa mendapatkan penguatan terkait solusi yang akan Ibu ambil, Bu ya. Iya, Betul seperti itu. betul, Pak. Ya kan, Nah, saya sudah dipercaya, tetapi kan persiapan saya juga belum matang gitu, Pak, ya. iya, belum Jadi pede Bu gimana ya. caranya Mm-mm. ya, jadi gimana ya caranya gitu supaya saya bisa memenuhi permintaan Pak Kepala gitu. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan saya bisa memahami maksud Ibu ya terkait dengan Ibu mengikuti CGP, kemudian mendapat kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah, sementara di sisi lain Ibu sendiri belum pede bahwa Betul, bisa mengemban amanah tersebut, Bu ya. iya, Pak. Ya. Oke, Ibu, kita lanjutkan. Yang ingin saya tahu, mudah-mudahan Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan dengan jujur, tapi dengan tetap suasananya rileks, Bu ya. Iya, Kita Pak. anggap ngobrol aja, kita coba cari solusinya. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dewi itu adalah eh, selain Pak Kepala mempercayakan atau mengandalkan Ibu Dewi supaya bisa menampung pertanyaan-pertanyaan dari rekan sejawat terkait P5, selain Ibu mengikuti CGP, kira-kira apa lagi Bu yang menurut Ibu bisa dijadikan alasan kenapa Bapak Kepala mempercayai Ibu mengemban amanah ini? Gimana Bu? Itu ya yang pertama karena mungkin karena saya sebagai, guru yang satu-satunya mengikuti program ini gitu, Pak, ya, Ya, program mm-mm. gerak yang pertama itu. Yang kedua juga waktu ada, sosialisasi mengenai KOSP, kebetulan saya juga yang mewakili sekolahnya gitu ya, Oh yang gitu datang ya. ke tempat sosialisasi tersebut. Mm-mm. Ya imbasnya jadi seperti ini gitu, Pak, Iya. gitu. Berarti kalau boleh saya konfirmasi, selain Ibu mengikuti di CGP ini, Ibu pernah dipercayai oleh kepala sekolah mewakili sekolah Ibu untuk sosialisasi tentang KOSP, KWSP ya. Ya. Heeh. Ya, Pak, Dan karena Ibu, waktu itu kebetulan hmm, harusnya sama Wakasek kurikulum ya, cuman waktu itu Wakaseknya ada, keperluan oh lain gitu ya, iya, sehingga saya mewakilkan gitu. oh mewakili. Ibu sendiri sebagai apa Bu? Maaf. Saya kebetulan kemarin sempat ditunjuk mau ditunjuk sebagai Wakasek kesiswaan, cuma saya belum me belum mengiyakan. Menyanggupinya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, 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 ya. Oke. Satu lagi Ibu, Ibu merasa kepercayaan dari pimpinan Ibu tersebut betul-betul memandang bahwa Ibu merupakan seorang yang kompeten terkait Ibu bisa mengembangkan sekolah atau misalnya bisa dengan cara membantu rekan-rekan yang ingin mencari pencerahan terkait P5 misalnya. Ibu, kalau saya beri angka penilaian dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira menurut Ibu, Pak Kepala menilai Ibu Dewi itu di angka berapa? Memiliki kompetensi untuk melayani rekan-rekannya. Mmm, mungkin ada di angka 7 atau 8 ya, Pak. Karena selain SMA juga pas SMP mau menyusun P5 dan lain-lain, saya juga ditunjuk untuk menjelaskan ke guru-guru SMP gitu, Pak. Walaupun beda, itunya ya, beda apa, tingkatannya gitu ya, tapi saya juga diberi amanah untuk, eee
ngobrol dengan guru SMP juga gitu, dengan ya cakupannya kan masih yayasan ya, Pak. Oh, Ya mungkin maksudnya di angka 7 atau 8 Pak, karena oh segitu. beberapa kali ya saya dipercaya untuk menjelaskan mengenai P5 ini gitu ya, gitu. Ya. Oke. Baik Bu, angka 7 dan 8 itu sudah merupakan angka yang cukup atau di bawah di atas KKM Bu? Sepertinya ya, KKM itu menurut KKM ya, Ibu. Pak? Ya? KKM mungkin ya, Pak? Iya, Pas ya? sekitar KKM ya. Iya, Pak, betul. Nah, oke Ibu. Nah, dari angka KKM itu pernah nggak Ibu selain oh ya satu yang belum saya jelas tadi maksud Ibu menyebutkan SMP tadi kaitannya Ibu kan maaf ngajarnya di SMA nggak salah Iya, ngajar saya di SMA, Pak. Cuman ya. kepala sekolah SMP dan SMA itu sama gitu. Oh, mengepalai SMA dan SMP. Ya. Karena dulu sih berbeda, tapi kepala sekolah SMA-nya meninggal gitu ya. Jadi Oh begitu. sekarang oleh satu orang. Sama eh, Ya, sama orang tersebut ya. iya. Mm-mm. Jadi di yayasan itu ada dari RA sampai SMA. SMA. Oh begitu. Tapi nggak mengepalai apa RA Enggak, juga kan? Enggak enggak, semuanya. enggak tuh. Oke, iya. Iya. Nah, eh, Ibu sendiri, menurut Ibu, dengan menerima apa kepercayaan dari Bapak atau Ibu kepala ya? Bapak. Bapak kepala, respon apa Bu yang eh, dari hati kecil Ibu secara naluri itu ya secara spontanitas Ibu merasakan lebih greget ke siap atau enggak siap? Persentasenya Eh, mungkin perbandingannya mangga? Ketika diberi amanah itu, Mm-mm. saya dalam dirinya tidak ada kesan menolak sih Pak, langsung mengiyakan gitu karena menghormati beliau juga ya Pak, gitu. Jadi Nah, siap aja gitu. siap Sambil gitu ya. mempersiapkan diri. Nah, karena status beliau sebagai pimpinannya. Iya, betul. Iya, itu yang pertama. Selain itu mungkin masih ada Bu? Ada nggak misalnya sedikit kepedean lah misalnya gitu? Eh PD ada sih Pak, alhamdulillah karena rekan-rekan yang lain juga mendukung sih, rekan sejawat yang lain gitu. Tidak Oh, iya. ya, ada dukungan dari rekan lain. Kalau boleh saya tahu siapa Bu rekannya yang sekiranya bisa mendukung Ibu? Yang paling berpengaruh sih di lokasi kurikulum ya, karena ini sangat bersangkut paut dengan lokasi kurikulum ya. Masalah Hmm, jadwal P5-nya mau blok atau sistem per minggu per bulan dan lain-lain. hmm, 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 hmm. Itu orang yang membuat Ibu mengawali kepedean Ibu sehingga Ibu juga selain selaku pimpinan Pak Kepalanya, Ibu mengatakan siap Bu ya? Iya, betul. Kemudian Ibu pernah nggak mereferensikan dengan beberapa amanah yang pernah dipercayakan kepada Ibu dari pimpinan? Itu kesuksesannya boleh saya tahu Bu? Sejauh mana? Em, Waktu acara IHT kemarin, saya Mm-mm. yang mengkoordinasinya, Pak. Ya, Alhamdulillah berjalan lancar, lancar. pemateri pun hadir gitu dan lain-lain lah. Bisa saya mengkondisikan. Iya. Itu juga berdasarkan kerjasama dengan rekan-rekan, salah satunya Iya, mungkin dengan betul. Bapak kurikulumnya ya? Betul, betul, Pak. Nah, dan kalau misalnya Ibu akan melaksanakan amanah ini, Ibu ada rencana untuk tetap berkolaborasi dengan Wakakurikulum tersebut mungkin? Oh iya pasti Pak, betul. Pasti ya? Pasti, ya. Bahkan mungkin saya yang di belakang layar Pak, tetap saya tidak mau di depan. Oh Saya gitu yang, ya? iya, Hmm. Wakasek Kurikulum tetap yang mengendalikan gitu. Saya hanya memberikan saran apabila diminta gitu Hmm. ya Pak. Oh gitu ya. Gitu. Hmm. Oke. Ibu punya
angka persentase berapa persen kalau Ibu misalnya menghadapi apa yang diamanahkan oleh si Bapak Kepala, Bu? Samalah antara 1 sampai 100%. 60 mungkin, Pak, 60%. 60%. Ya. Oke. Terus kalau memang Ibu sudah mengatakan siap tadi sama Pak Kepala, ada rencana yang akan Ibu lakukan? Apa saja, Bu? Rencana untuk mempersiapkan khususnya P5 ini, eee, Iya, satu mencari referensi dulu ya, Pak, dari sekolah lain yang sudah menerapkan gitu. Kebetulan, ada rekan di sekolah lain juga yang sudah di sekolah penggerak ya, yang sudah pernah iya, tahun lalu mengadakan iya, P5 gitu, jadi sekarang tahun keduanya mungkin saya banyak bertanya kepada beliau, mencari iya, contoh-contoh modul mengenai P5 juga iya, gitu. Itu Selain sih, Pak. yang satu itu, Bu, ada lagi mungkin? Banyak, buka itu ya, Pak, apa sih, apa-apa itu teh namanya, yang Yang mana ya? platform Merdeka Mengajar, di sana kan juga banyak referensi. Oh iya, Platform betul ya. platform Merdeka Mengajar, Eh, PMM, Mungkin PMM ya. ya, betul. Oke, di samping yang dua itu mungkin Ibu masih punya beberapa referensi ya. Dan Ibu saya yakin lebih tahu tentang itu. Betul. Betul, Pak. Oke. Terus setelah ada rencana Ibu tersebut, berarti Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu ya. Iya, Pak. Heeh. Sebagai tanggung jawab Ibu, baik itu kepada pimpinan, baik itu suksesi tentang P5 tersebut, apa yang akan Ibu pertanggungjawabkan, apa yang akan Ibu lakukan, Bu, kira-kiranya? Udah punya bayangan belum? Eee, ya mungkin saya akan mulai melaksanakan rencana-rencana tadi secepat mungkin ya, Pak. Kebetulan Mm-mm. sih P5-nya jadwalnya itu di sistemnya blok ya, Pak, nanti di Ya, akhir semester November ya, dan ya, Desember. ya. Jadi mulai saat ini seharusnya saya sudah mulai mencari referensi gitu. Ya. Dan referensi kemanapun seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah tergambarkan, Bu ya. Iya. Iya. Selain itu masih ada, Bu? Mungkin sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Terakhir yang ingin saya tanyakan, Bu, Ibu berarti sekarang sudah tahu belum apa yang Ibu akan lakukan terkait dengan tujuan Mmm, ingin, ya, Mangga? iya, Pak. Tadi kan awalnya saya masih, bingung gitu, Pak, ya, dengan kalau ada apa-apa MP5 selalu saya gitu ya. Tapi Ya, ya sebenarnya itu suatu penghormatan ya dari kepala sekolah gitu ya. hmm, Saya tidak harus menjadikan itu sebuah beban. ya, Ya respon dari saya seharusnya segera mempersiapkan diri untuk ya, menjalankan P5 tersebut, gitu, iya, Pak. oke. Dan menurut saya, Ibu, jawaban itu sudah menjadikan suatu jawaban yang bagus. Saya dukung itu. Ibu sudah melangkah di jalan yang benar. Ibu tidak tersesat di jalan yang benar. Ya. Tersesat di jalan yang benar ya, Pak. Iya. Bu Baik, Dewi Pak. Hapunten 17:40 detik gimana? Ya, Cakap. alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak, ya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sami-sami abdi oge hapunten bilih aya nu henteu pas. Hatur nuhun, Gimana? Pak, atas ya, Bu Pak. Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rasta. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah raga mah sehat walafiat. Cuma batin saya lagi bingung Ibu. Wah, Saya bingung lagi kenapa nih, menghadapi Pak? masalah. Oh, Pak Rasta lagi ada masalah Hmm, ya? Mau Iya, diceritakan, Pak, masalahnya? iya, tujuan saya pun ke sini ingin meminta waktunya, barangkali Ibu bisa menyediakan waktu untuk membersamai saya. Ingin bercoaching ria sama Ibu 15 menit aja, Bu. Bisa nggak? Oh, boleh dong, Pak Rasta. Boleh, boleh ya. Dalam waktu 15 menit ini nih, Pak. Mm-mm. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita?
Oke, terima kasih Ibu. Ya, sebelum yang ingin sebelum yang saya inginkan saya kasih tahu ke Ibu, saya pengen curhat dulu Bu. Saya punya permasalahan seperti ini Bu ya. Iya, Kebetulan tahun ini tahun kedua saya diberi amanah untuk membantu kepala sekolah dalam hal kurikulum Ibu. Tapi ternyata di tahun kedua ini saya semakin eh, apa ya? Semakin banyak mendapatkan ternyata permasalahan di kurikulum itu banyak juga. Nah, sekarang permasalahan yang saya hadapi itu ada kasus ibu-ibu guru muda iya. yang berangkat ke sekolah membawa anak balitanya, ya sekitar Mhm. 2, 3 sampai 4 tahunan Bu, seperti itu. Nah, sementara dari sisi profesionalitas seorang guru, nah itu kan nggak baik mungkin ya, terutama karena saya juga harus mempertanggungjawabkan itu kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tersebut tidak menginginkan ada guru yang membawa anaknya ke sekolah, ke SMK, Bu ya. Iya. Kebetulan tempat saya mengajar itu di SMK. Karena SMK itu bukan RA ataupun TK untuk ngasuh gitu Bu ya, tapi untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Itu Bu, permasalahan saya minta Oke. Jadi ya, masalah Bapak itu sudah 2 tahun ini Bapak dipercaya sebagai wakakurikulum ya, Pak. Cuman di iya, tahun ini ada masalah baru ya, Pak, iya, yaitu guru muda yang membawa anaknya ke sekolah gitu ya, iya, sedangkan Pak Kepalanya tidak mengizinkan gitu ya, Pak. iya, Nah, dari masalah ini, Pak, Bapak ingin, cari apa gitu, cari solusi apa? ya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu muda tersebut yang membawa anaknya supaya eh, bisa mengikuti aturan di sekolah. Ya, seperti itu tadi. Tidak membawa anaknya pada saat ngajar. Oh, oke oke. Berarti Bapak itu masih bingung ya, bagaimana cara menyampaikan hal ini gitu ya? Iya, Gitu, Pak, atau betul. betul kan? Betul, Ya, betul. oke. Apalagi ya, perempuan itu kan lebih mengutamakan rasanya, Bu ya. Iya, Saya betul, sering Pak, betul. saya sering dengan upaya saya kalau menghadapi masalah tertentu kaitannya dengan ibu-ibu itu rata-rata selalu mengeluarkan air mata sehingga saya juga merasa ikut sedih. Betul, Pak, betul ya. Gimana? Jadi nih, kira-kira ya menurut Bapak, eee, supaya dalam menyampaikan hal ini, ibu tersebut tidak tersakiti nih, gimana caranya, Pak? Hmm. Yang pertama itu saya melihat si ibu guru muda tersebut dekat dengan siapa, misalnya sesama ibu guru juga gitu ya. Iya iya. Saya mencoba mencari tahu itu, kemudian saya menyampaikan, kebetulan beliau juga sebagai staf kesiswaan. Saya sampaikan itu karena saya juga sudah ditegur kepala sekolah tadi pagi. Kebetulan pada saat Pak Kepala Sekolah ada, si ibu muda itu lewat, ya bawa anaknya. Nah, kemudian saya dipanggil, Pak Rasta, itu ada Ibu A kok bawa anak, ingat ini SMK, bukan RA atau TK. Tugas beliau sebagai guru. Nggak enak dilihat anak-anak. Jadi dituntut untuk profesional seperti itu, Bu. Oke. Oke oke. Itu Mm. yang pertama ya, Pak. Berarti Bapak mencari tahu, ibu ini dekat dengan siapa gitu. Nanti Bapak menyampaikan lewat orang tersebut mungkin ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ada alternatif lain, Pak? Alternatif lain, saya juga belum bisa mengukur, Bu, ya. Ya? Kenapa saya mencari solusi lewat Ibu
rekannya yang terdekat tersebut, karena pada saat itu ada seorang guru yang mengawali membawa anaknya ke sekolah. Dia punya masalah dengan anaknya, istilah orang Sunda mah si anakna teh meulit wae ka indung, Bu. Hmm. Iya, iya. Nah, itu sampai terjadi beberapa kali, 2 pekanan di minggu awal tahun ajaran baru kemarin, sehingga tidak masuk, Bu. Nah, Betul. sekitar minggu ketigaan, si ibu itu mencoba sharing dengan saya, "Pak Rasta, saya sebetulnya malu udah beberapa kali nggak masuk. Gimana ya kalau saya masuk tapi bawa anak?" Nah, saya waktu itu ya karena mencoba berpikir bertoleransi, "Oke Bu, daripada nggak ngajar, tapi saya harapkan kira-kira berapa lama Ibu bisa berproses sehingga akhirnya nanti ya bisa berangkat ke sekolah tapi ya tanpa anak," gitu. Oh, iya, iya, betul. Jadi ini awal masalahnya ya Pak ya, jadi ada guru yang awalnya membawa anak sehingga kejadian ini terulang lagi oleh guru lain, begitu ya Pak? Iya, Iya. kebetulan ternyata di sekolah saya itu, maaf Bu ya, bukan membolekerkeun kejelekan Iya. rekan-rekan, tapi yang saya amati itu justru kalau bercermin itu ke hal yang negatifnya. Oh ibu itu juga bawa anak ke sekolahnya tanpa tahu Iya, masalahnya apa ya. Saya juga betul. punya anak, ada yang justru malah sengaja ikut mengikuti, membawa anaknya juga. Nah, sedangkan tidak hanya satu atau dua, banyak ibu-ibu yang kalau saya lihat itu ada sampai 5 orangan, Bu. Aduh, saya khawatir, Oke. berarti nanti semakin banyak yang mengikuti. Iya. Jadi ini contoh mencontoh gitu ya Pak ya? Iya, dalam hal Oke Pak. bukan yang nggak baik itu ya. Iya, betul. Nah, jadi Pak selain mengatasi ibu yang satu ini berarti harus mengatasi seluruh guru juga ya? Karena ini dampaknya ke yang lainnya juga gitu ya? Misalnya Betul. guru ini sudah terselesaikan, mungkin muncul lagi guru yang baru mungkin ya Pak ya? Iya. Tapi kalau Oke, menurut saya, Bu, ya, istilahnya mumpung apinya belum gede, nah saya ya. harus bisa cepat memadamkan ini biar nggak kebakaran gitu. Sekarang baru Oh, 2 orang, betul, Bu. betul. Betul, Pak. Nah, berarti kalau tadi misalnya cara yang pertama nih ya, yang tadi Bapak lewat orang yang dekatnya, itu Ya. sudah misalnya Bapak mau melaksanakannya kapan? Setelah tadi saya ditegur sama kepala, saya langsung Ya, menghubungi Bu Haji tersebut. Bu Haji kebetulannya saya meminta bantuannya karena saya lihat Ibu lebih dekat dengan Ibu A ini. baik. Saya minta tolong kira-kira Ibu bisa bantu enggak untuk dengan cara khas Ibu sesama perempuan, sesama ibu, sesama guru, mungkin Ibu punya trik yang lebih halus daripada saya yang laki-laki. Saya nggak kuasa melihat air mata ibu-ibu itu. Betul, Pak ya. Berarti Udah, sudah ada udah terrealisasi ya, Pak, kalau yang ini? kalau penyampaian lewat rekan saya tersebut yang saya mintai bantuannya Bu ya, udah. Ya, Tapi sudah. belum melangkah ke sananya nggak tahu. Barangkali malam Oh, ini. sudah disampaikan atau belum mungkin ya, Pak? Iya. Mm, Oke. Nah, Pak, tadi kan masalahnya ada dua nih, Pak. Yang tadi mm. individu itu, nah yang kedua adalah komunitas berarti, Pak. Komunitas gurunya ya. Barangkali nanti ada yang mengikuti lagi atau mengulang hal yang sama lagi. Nah, Iya. bagaimana cara Bapak untuk mengatasi itu? Saya mulai berpikir dan barangkali nanti si rekan saya enggak, ya syukur-syukur sih sukses Bu ya dengan Iya, cara iya. halus sehingga nanti yang mencontoh pun misalnya saya ngelihat Ibu A tersebut bahwa ya saya pun mengikuti beliau. Nah, yang saya harapkan, yang ibu pertama yang pernah saya berikan sedikit toleransi, sedikit kebijakan itu, sudah tidak membawa anaknya, mungkin saya bisa berkata, Bu,
ibu tersebut sekarang karena sudah berproses, sekarang sudah tidak bawa anaknya. Ya, ya. Dan saya harapkan ibu pun bisa mengikutinya. Mudah-mudahan bisa keterima. Dan kalaupun tidak, mungkin ya saya ya mudah-mudahan tidak sampai ke sana lah. Tapi udah saya persiapkan nanti karena dapat pesan dari Pak Kepala, eh, saya harus tegas. Ya berarti saya akan membuat pernyataan bahwa untuk ibu-ibu bil khususon yang punya anak-anak di bawah 4 tahun dilarang mengajar membawa anaknya. Mungkin seperti itu, Bu. Kira-kira Oke. boleh nggak, Bu, ya? Ibu Oke, lah berarti selaku Bapak ibu, Bu, sudah ya? ada solusinya ya. Berarti secara lisan ya, Pak. Nah, barangkali apakah ada secara tulisnya, Pak? Untuk lebih efektif lagi. Nah, Ap saya ada sempat arah ke sana berpikir, atau tidak, Pak? ya, kalau memang itu sudah tercapai, Bu, ya, Ya? saya juga ingin membuat surat dengan ditandatangani oleh kepala sekolah sehingga ini bisa dijadikan payung atau aturan ke depannya. Kalau secara tertulis hitam di atas putih itu kan secara hukum katanya lebih kuat, Bu, ya, betul? Ya, ya betul betul, Pak. Mhm. Memang ada, saya ingin seperti itu, Bu, supaya lebih tegasnya ke depannya juga saya akan jaga surat tersebut kalau ada yang ibu-ibu seperti itu saya tinggal giniin aja, Bu. Ya, Iya, betul ya, Pak. Jadi tidak usah takut baper lagi ya, Pak. iya, betul. Betul sekali, Pak. Tapi menurut Oke. Ibu itu boleh, Bu? Kalau saya seperti itu, misalkan kita satu atap satu sekolah, Ibu dukung enggak kalau seperti itu? Oh, kalau ini berhubungan dengan profesionalisme, ya saya Mhm. dukung, Pak. Oh gitu ya, oke. Iya, Saya jadi lebih pede kalau dapat dukungan dari iya. Ibu gitu. Ya walaupun di sekolah saya berbeda suasana ya, Pak, tapi kalau menyesuaikan lah ya, Pak. Kalau Mhm. berhubungan dengan profesional yang menuntut hal itu, ya harus ada resiko yang ditanggung kan. Oh gitu ya. Iya ya, betul. Betul, Pak. Pilihan lah, Pak. Mhm. Oke. Oke. Ini Pak, dari percakapan kita yang sudah tinggal sebentar lagi waktunya ya, Pak. Apa ini yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah kita ngobrol, Bu, ya, saya sih nganggapnya ngobrol, Bu, nggak apa-apa ya? Iya, sama aja, Hmm. Pak. Ngobrol santai gitu ya, Pak. Awalnya tadinya saya kurang pede, Bu, takut disalahkan, apalagi saya seorang laki-laki dan hati saya juga laki-laki, perasaan saya juga laki-laki, takut Iya. salah langkah. Karena saya belajar dari rekan saya sebelumnya di kurikulum itu sampai dibenci, terutama sama ibu-ibu. Nah, saya nggak mau terjadi itu pada diri saya, Iya, sehingga iya. saya mencari ibu dari kemarin, pengen coaching karena ibu sebagai perempuan udah punya anak dua, nggak tahu cucunya udah berapa ya. Saya Anaknya pengen juga baru ngobrol sama, satu, Pak. baru satu. Iya. Oh iya ya, lupa. Yang saya rasakan sekarang setelah ngobrol sama ibu ya, saya pede dengan rencana saya, Bu. Atur Ya. nuhun. Iya. Ya, terima Berat. kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga ada solusi ya Pak dan segera terrealisasikan. Nanti ditunggu ya Pak perkembangannya. Apakah sudah selesai masalahnya atau belum? Iya. Tapi salah, Bu. Harusnya saya yang makasih sama ibu. Ya sama-sama Udah saja lah Pak. iya, iya. Terima kasih, Bu, ya, Ya, atas pada waktunya. sama-sama. Sudah 15 menit. Atur nuhun, Bu Dewi. Kak Rasta terima kasih. Eh, Sami-sami, Bu Dewi. topiknya Iya. sangat Heeh. bermanfaat. Iya, sama-sama saya juga. Mangga, mangga. Baiklah, rekan-rekanku dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Semoga ada hal yang bermanfaat untuk Anda, namun saya yakin masih banyak kekurangan di sana-sini. Untuk itu saya mohon maaf. Dan terakhir saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.